kaitannya dengan kita akan kedatangan hari raya Idul Adha, dan ada kemungkinan Idul Adha itu jatuh hari apa? Jumat. Kemungkinan besar jatuh, mungkin sudah ditetapkan juga jatuh hari Jumat. Kaitannya dengan bagaimana kalau kita sudah sholat hari raya, apakah kita masih wajib sholat Jumat? Jadi apakah ketika kita sudah sholat Idul Adha di pagi harinya, kita masih wajib sholat Jumat di siang harinya? Menurut mayoritas para ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa seorang yang pagi harinya sudah sholat hari raya tetap wajib sholat Jumat. Perhatian ya, tetap wajib sholat Jumat, tidak ada rukhsah ya. Kenapa seperti itu? Karena disebutkan oleh para ulama kita, sebabnya pertama bahwa sholat hari raya itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Sesuatu yang sunnah itu tidak bisa menggantikan sesuatu yang wajib. Paham ya? Satu yang sunnah tidak bisa menggantikan sesuatu yang hukumnya wajib. Sholat Jumat wajib, nggak bisa kemudian digantikan dengan sholat hari raya yang hukumnya sunnah. Nggak bisa, Pak. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa seorang yang sudah sholat hari raya itu kemudian digugurkan dari kewajiban sholat Jumat. Tidak ada. Yang ada itu sebuah hadis atau beberapa hadis yang sekilas memberikan keringanan untuk tidak sholat Jumat, tapi maksudnya bukan seperti itu. Contohnya ya, ada sebuah hadis disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, di situ dari Ayyas bin Ramlah Asy-Syami. Beliau pernah mengatakan, syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam. Aku pernah melihat Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau ini sedang bertanya kepada sahabat Zaid bin Arqam. Muawiyah bertanya, asyahidta ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idain istama'a fi yaumin. Wahai Zaid bin Arqam, apakah kamu pernah mempersaksikan Rasulullah bersama Rasulullah SAW pernah terjadi dua hari raya itu jatuhnya di hari Jumat, ya, maksudnya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dengan hari raya Jumatan, ini maksudnya hari Jumat. Apakah kamu pernah mendapatkan bersama Nabi terjadi hari raya itu jatuh pada hari Jumat? Maka dijawab oleh sahabat Zaid bin Arqam, qala na'am, iya pernah. Kemudian Muawiyah bertanya kembali, fa kaifa shana? Maka bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka beliau menyatakan, Zaid bin Arqam menjawab, shalla al-ida thumma rakhasa fil jumu'ah. Nabi itu menunaikan sholat id, kemudian memberikan keringanan dalam masalah sholat Jumat. Tapi perhatikan dulu ya, beliau bersabda, man syaa yusalli falyusalli, man syaa yusalli falyusalli. Barang siapa yang pengen sholat Jumat silahkan sholat Jumat, yang tidak silahkan tidak. Perhatikan, ini hadis ini sekilas atau seakan-akan memberikan rukhsah keringanan orang yang sudah sholat hari raya boleh tidak Jumatan. Tapi itu makna sekilas, Pak. Sedangkan makna yang sebenarnya, keringanan untuk tidak sholat Jumat itu bukan keringanan yang sifatnya umum, tapi itu diberikan untuk, dijelaskan dalam riwayat lain itu untuk orang-orang, nek bahasa hadisnya itu min ahlil aliyah, untuk orang-orang penduduk al-aliyah. Penduduk al-aliyah itu siapa? Para sahabat waktu itu yang tinggalnya jauh dari kota Madinah. Ada yang mengatakan jaraknya itu daerah Awali itu. Daerah Awali itu jaraknya dari kota Madinah, ada yang mengatakan 4 mil, ada yang mengatakan 5 mil, ada yang mengatakan 8 mil. 1 mil berapa kilo? Paham betul?
1,6. Ya, 1 mil itu 1,6 Pak. Coba nek misalkan jaraknya penduduk awali ini dari Madinah 8 mil, berarti 8 kali 1,6. Banyak mungkin di atas 12-13 kilo Pak. Untuk sholat Jumat menempuh jarak seperti itu, dan waktu itu bukan sekarang ada sepeda motor, ada mobil, jalan kaki atau pakai onta ini. Jadi mungkin kalau mau Jumatan berangkatnya ba'da subuh atau sebelum subuh udah berangkat untuk ke kota Madinah. Lah, orang-orang seperti ini kata para ulama itu sebenarnya memang tidak wajib Jumatan karena jaraknya terlalu jauh. Ya, jaraknya terlalu jauh. Kata para ulama kita diantaranya Imam At-Tahawi dalam Syarh Mushkil Athar, itu orang-orang yang memang secara asal tidak wajib Jumatan. Jadi maksudnya yang diberi rukhsah oleh Nabi itu orang-orang seperti itu. Orang-orang yang tinggal di pegunungan, orang-orang jauh sekali pelosok, yang untuk ke Masjid Nabawi untuk Jumatan saja jaraknya seperti itu. Ya, berkilo-kilo, ada yang 8 kilo, ada yang 10, ada yang 13 kilo, ada yang 15 kilo, bahkan 20 kilo. Nah, itu yang diberi keringanan oleh Nabi untuk tidak Jumatan ketika paginya sudah sholat hari raya. Karena berat paginya ke kota, ke Nabawi, Masjid Nabawi untuk sholat Jumat, atau di sekitar Masjid Nabawi untuk sholat Jumat, terus pulang dulu balik lagi Pak. Bayangkan ya. Tadi saja itu mungkin berangkat untuk sholat Id itu dari rumah mungkin jam 1 malam gitu. Jam 1 malam sholat Id, terus pulang dulu balik, enggak cukup. Maka itu yang diberikan rukhsah oleh Nabi SAW untuk tidak Jumatan ketika paginya sudah sholat hari raya, karena memang orang-orang itu tidak wajib sholat Jumat. Adapun kita sekalian yang seperti ini, yang tinggal di kota, jarak rumah kita dari masjid paling 2 menit, paling 5 menit, apalagi naik sepeda motor, ngeres. Kok enggak Jumatan? Ini enggak boleh. Jumatan tetap wajib. Ya, dengarkan ini pernyataan Imam Nawawi ya dalam Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 4 halaman 492. Imam Nawawi mengatakan, qad dzakarna anna madhhabana wujubul jumu'ah ala ahlil balad wa suqutuha an ahlil qura wa biqala Utsman bin Affan wa Umar bin Abdul Aziz wa jumhurul ulama. Jadi telah kami sebutkan bahwa pendapat kami itu wajibnya tetap wajib Jumatan bagi penduduk satu negeri. Pokoknya yang tidak seperti sahabat yang tinggal di pelosok-pelosok tadi itu tetap wajib Jumatan. Dan mungkin sekarang sudah jarang ya ada penduduk seperti itu. Saya pernah ke daerah dakwah ke daerah pelosok, ke pegunungan-pegunungan itu sudah banyak masjid Pak. Jadi enggak termasuk juga sudah enggak ada rukhsah. Ya Jumatannya di situ ya hari rayanya juga di tempat itu. Jadi mungkin dari rumahnya ya agak jauh, tapi paling 15 menit 20 menit udah sampai, apalagi ada sepeda motor. Jadi itu ya. Jadi ketika kita pagi hari sudah sholat hari raya, nanti insya Allah siangnya wajib Jumatan atau tidak? Tetap wajib Jumatan, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kita.